anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru
sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah, guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Assalamualaikum. Salam, Bu Risna. Bentar, saya mau ambil. Sampai enak.
Pak Yandi, apa kabar? Halo, cek 1 2. Oh, Pak Daniel udah di sini nih. Selamat sore, Pak Daniel. Selamat sore, Bu. Sore Pak Dani. Mujib. Malam apa sore di sana Pak Daniel? Malam, Pak. Malam ya. Sama aja kalau gitu. Ini baru maghrib ya Pak Daniel ya? Ya, benar. Heeh. Sambil nunggu kali ya Pak Mujib. Oke, boleh. Gak apa ya Pak Daniel ya, nunggu dulu ya. Ngobrol Pak. sambil jalan juga boleh. Oh sambil jalan mau boleh juga, gimana nih? Sorry, saya masih off-cam ya. Nggak sadar. Iya. Halo. Itu yang kemarin PPMB itu kapan mulainya itu Pak Mujib? Oh iya. Kata Bu Ega kemarin ya mungkin akhir Januari ini ya. Kita tunggu transferan deh. Begitu. Oh gitu ya. Iya. Begitu transferan masuk nanti baru kita langsung beli modul kita. Oke. Berarti kemungkinan akhir Januari gitu ya Pak Mujib ya? Ya betul Pak Yandi. Tapi udah ini kan udah daftar keanggotaan kan di kgbn.or.id. Waduh, aku lupa ya Pak. Nanti deh, lupa ya. Bu Lisna nggak kasih tahu nih, nggak ngingetin. Apa? Daftar Apa itu gimana? katanya, daftar anggota. Kan dia ada di grup. Tapi tadi Lupa abis ini deh. dari register nggak bisa. Page error katanya. Pak Daniel. Tadi saya coba kirim ke admin IG KGBN. Karena itu udah tadi coba registrasi re-register itu tadi page error katanya kayak gitu. Oh iya, mungkin lagi Jadi padat. suruh kirim ke admin. Iya mungkin Pak. Soalnya baru sosialisasi kemarin minggu malam ya ke beberapa KGBN, mungkin berbarengan tuh lagi padat jalur. Lintasnya. Oke, selamat malam Bu Reviana, Bu Fatimah Zahra, Bu Ayuniwati, Bu Nurul Silvia, Pak Muhammad Riyadi, ini Bu Siti Komaria, Ibu Sulika Tusanti, Bu Nurhiyati. Semoga cerah ya cuacanya di tempat Bapak Ibu nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nggih, senang bisa ini. Senang Ibu bisa Siti Komar. bergabung Bapak. Nggih, kebetulan ada Pak Yandi tadi. Pak Yandi apa kabar? Kangen Oh, nih. iya. Lama nggak ketemu. Bisa aja. Ibu Siti Komaria, di mana ngajarnya Bu? Saya di UPTD TK Negeri Pembina Tambang Ulang. Oh, di Tambang Ulang ya. Nggih, Tambang Ulang. Ini guru penggerak angkatan 1 ini Pak. Oh, Iya. keren. Kenal Ibu. Siapa pengajar praktiknya Bu Komaria kemarin? Bagaimana Bapak? Pengajar praktiknya siapa kemarin? Waktu di guru penggerak. Bapak Nur. Bapak Nur Fadilah Pak. Pak Nur Fadil. Oh, Pak Fadilah ya. Nggih. Oke, Pak Fadilah. Ini Capsek juga ya. Ya. Nggih, beliau Kapsek. Kemarin pernah ketemu juga waktu di Jogja. Saya dulu Pak Suwoto tuh Pak, pasti tahu tuh kayaknya. Oh iya Pak Suwoto. Ya. Nah, betul. Oke, udah banyak nih kayaknya teman-teman ya. Boleh kita sambil Pak Yandi. Oke.
Kita mulai nih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita kembali melaksanakan temu pendidik daerah yang kelima untuk KGBN Tanah Laut. Ini suara saya udah jelas kali ya? Jelas belum ya? Alhamdulillah jelas Pak Yandi. Oke, alhamdulillah. Ini udah yang kelima kalinya, 2 mingguan ya kita ketemunya. Jadi setiap Selasa malam gitu. Nah, setiap 2 minggu sekali kita insya Allah gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan, kesehatan gitu. Kita bisa terus melaksanakan temu pendidik daerah yang mana nantinya tentunya begitu. Untuk narasumbernya kita menghadirkan orang-orang pilihan gitu. Salah satunya adalah malam ini yaitu ada Pak Daniel Sinaga. Halo Pak Daniel. Pak Daniel apa Daniel? Daniel. Daniel ya, ya biasanya tuh temen tuh ada juga Daniel kata. Oke, selamat malam Pak Daniel, sudah alhamdulillah terima kasih udah mau bergabung pada malam hari ini. Menyediakan waktunya. Jadi teman-teman ini sebenarnya Pak Daniel adalah orang komunitas juga, tepatnya beliau merupakan sekretaris umum ya Pak saat ini untuk komunitas guru belajar Nusantara untuk periode 2022 sampai berapa Pak? 2025 Pak. Oh 2025, 3 tahun ya, soalnya saya baru juga gitu kan ya. Sampai 2025 teman-teman sekalian, beliau merupakan sekretaris umum komunitas guru belajar Nusantara. Baik, untuk Pak Daniel sendiri sebenarnya kalau biodatanya panjang banget nih kalau dibacain ya. Tapi ya sedikit-sedikit kita coba sampaikan. Saat ini Pak Daniel merupakan guru fisika ya Pak ya? Ya. Guru fisika di SMA Katolik Santa Ignatius gitu ya Pak ya? Ya. Nah oke, di Medan, teman-teman sekalian jauh banget ya dari Medan. Nyampe juga akhirnya ke Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Laut nih Pak Daniel. Selanjutnya Pak Daniel juga merupakan apa nih Pak? Yayasan Pendidikan GKPS ya Pak ya? Koordinator pelatihan guru, dan juga Pak Daniel juga pernah sebagai, ini keren sih nih, sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal SM3T gitu ya. Iya Pak. Dulu itu kalau nggak salah tahun berapa sih Pak itu adanya itu? 2000 berapa ya? Rasanya kalau 2011 Pak mulai. Oh iya betul. Soalnya ada temen juga mungkin di bawah saya gitu ya. Itu keren banget itu. Kemarin itu Pak, dapatnya di mana itu Pak? saya penempatannya di Papua. Waduh. Papua. Berapa Tapi tahun mau itu cerita kemarin Pak? sedikit boleh Pak, cerita sedikit. Oke, cerita silakan. Daniel ini keren nih. Nah, mungkin ini ya apa, Kalimantan Selatan karena sebenarnya adik saya ada di Kalimantan Selatan yang nomor 2. Saya kan anak pertama nih. Wah. Jadi anak kedua, adik saya ada di Kalimantan Selatan, merantau kuliah di sana. Sekarang pun sudah kerja di sana di Banjarmasin. Jadi mungkin kemarin ya tahun 2013-2014 saya pernah merantau juga Pak di Kalimantan Tengah. Oke. Saya Oke. setahun ya di sana ya ngapain ya, malang buana cari tempat mengajar, cari di sana ada kebetulan ada saudara di sana. Nah, jadi pernah juga mungkin pernah juga ke Tanah Laut ya. Tanah Laut itu ya Pak ya, tempat yang jual batu akik dulu ya Pak. Itu ada jual batu alam gitu ya. Hari-hari ya Pak. Itu Martapura Pak. Itu Martapura. Itu. Ya, jadi Kota Intan Martapura. Ngajak orang tua juga karena kebetulan adik kemarin wisuda di sana, jadi ada jalan-jalan ke sana juga. Jadi mungkin pernah setahun di Kalimantan, punya kenangan yang indah juga di Kalimantan. Oh berarti bahasa Banjar bisa dong Pak ya? Belum bisa Pak. Belum bisa ya, tapi paham, paling enggak paham. Biasanya kan kayak paham, gitu. Dikit-dikit paham Pak. Oke lah. Kalau ulun apa Pak Ulun? Dari situlah saya kemarin coba SM3T Pak. Dari Kalimantan coba SM3T. Saya nyobanya di Surabaya malahan. Oke. Saya tes di Surabaya, lalu lolos, penempatannya langsung ke Papua. gitu Pak ceritanya. Itu berapa tahun Pak di Papua itu? Tahun Pak. Oh setahun ya. Tapi pasti kenangannya ini banget ya.
Soalnya Banyak. pastilah ya. Soalnya kalau dilihat dari Instagram Pak Daniel juga banyak banget tuh cerita-cerita di Papua, mungkin kenangan-kenangan saat di Papua dulu gitu. Oke, itu ya sekilas teman-teman dari Pak Daniel. Tadi katanya pernah di Kalimantan juga, khususnya Kalimantan Tengah gitu kan selama setahun. Alhamdulillah, mungkin nanti siapa tahu nih Pak, dari audiens kita ini ada yang nanya pakai bahasa Banjar, nanti mungkin ya mungkin agak paham-paham juga gitu kan ya, jadi nggak susah gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke topik pada malam ini ya. Topiknya ini adalah refleksi pembelajaran, strategi mengenali kebutuhan belajar murid gitu. Yang mana sebenarnya kalau refleksi pembelajaran ini bagi sebagian bahkan mayoritas guru gitu ya, ini merupakan hal baru mungkin begitu. Walaupun dari katanya sendiri mungkin sudah sering dengar gitu refleksi. Tapi kadang itu ada yang nanya, apa bedanya dengan refleksi, pijit refleksi gitu. Apakah nanti iya, apakah ada hubungannya atau enggak? Cuma kadang saya bisa jawab yang jelas sama-sama enak kata saya gitu. Setelah berefleksi sama-sama enak gitu hasilnya yang didapatkan gitu. Jadi nanti kita beri kesempatan Pak Daniel mungkin akan ada menyampaikan paparannya mengenai refleksi pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab kegalauan kita ya teman-teman ya, atau paling tidak mungkin ada miskonsepsi yang terjadi dalam pemahaman kita dan itu bisa diluruskan. Bahkan juga mungkin kita bisa lebih lebih memahami konsepnya seperti apa sehingga nanti dalam penerapannya kita juga bisa lebih terarah, pas gitulah istilahnya. Nah, silakan mungkin waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Pak Dandi. Selamat malam teman-teman guru belajar di Tanah Laut. Senang sekali. Selamat malam. Malam Ya, Pak. senang sekali diajak oleh Bu Risma Dewi ya kemarin untuk saling berbagi, ngobrol tentang refleksi. Kebetulan memang konten-konten saya belakangan tentang refleksi juga sama seperti Pak Mujib juga. Kami di Oh iya nih, Pak Daniel juga konten kreator teman-teman itu Iya, nanti bisa benar. bisa di follow tuh. Bisa di follow IG-nya nanti. Jadi Sebentar kita cari IG-nya nih Bu Lisna. Iya, siap. Jadi mungkin jadi dari praktik saya, mungkin nanti ada yang mau ditambahin, mungkin ada yang mau diperbaiki juga boleh karena saya juga lagi belajar untuk dalam proses belajar sama-sama belajar. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa juga menambahkan atau mungkin berbagi apa yang sudah dilakukan ya dalam melakukan refleksi di kelas. Mungkin juga ada yang di sini pemimpin sekolah, mungkin refleksi di sekolahnya mungkin bisa dibagikan juga ya. Nah, izin share screen ya Pak Yandi. Silakan Pak Daniel. Boleh dijadikan kaos Pak? Belum. Pak Mujib. Oke, Sudah, silakan. Oke, sudah kelihatan ya Pak Yandi? Iya, sudah. Ya, sudah kelihatan Pak. Jelas. Jadi saya ambil Merdeka Belajar pentingnya refleksi. Saya tadi kemarin juga ngulik-ngulik juga dari salah satu SKGB, Surat Kabar Guru Belajar. Mungkin teman-teman yang baru bergabung nanti bisa juga ya mendapatkan informasi ini, sumber-sumber belajar kita. Salah satunya dari SKGB, Surat Kabar Guru Belajar. Saya kebetulan pas pula tentang pentingnya refleksi atau bagaimana refleksi itu kita bisa lakukan baik di kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Nah, tadi kebetulan Pak Yani sudah kelima ya Pak ya. Tadi saya baru ketik ini kelima. Iya, TBD 5. Oke ya. Jadi teman-teman kalau dikatakan refleksi maka kita akan nanti bahas ya. Tapi tadi sudah dikenalkan juga saya Daniel Sinaga. Boleh ikuti IG saya nanti di Daniel Leonard Sinaga ya. Nah, saya sekarang di komunitas tadi sebagai penggerak di komunitas AGBN Medan, lalu sebagai guru promotor juga saat ini, lalu sebagai sekretaris umum untuk AGBN tahun 2022 sampai 2025. Oke. Nah, untuk ini mungkin kita boleh Bapak Ibu tuliskan 3 kata yang terpikirkan
ketika mendengar kata refleksi. Di kolom chat boleh, Ibu, di kolom komentar. Kita mau lihat apa saja yang terpikirkan ketika mendengar kata refleksi. Boleh Bapak Ibu tuliskan 3 kata. Mas, sudah ada Pak yang badan jadi enak. Bapak Ibu yang lain mungkin boleh menceritakan kembali. Pak Muhammad Riyadi menceritakan kembali. Satu lagi Pak, katanya apa ini Pak? Menceritakan kembali. Pak, ada Oppo CPH melirik kaca spion. Ibu Fati Matus ya, mengetahui reaksi atau hasil. Ada kata mengetahui, ada kata reaksi, ada kata hasil. Wah. Bu Hilda, kilas, ada kata balik. Jadinya kilas balik. Lagi Bapak Ibu, silakan dituliskan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan ya. Jadi kita coba. Isna Dewi mengingat, mengaca, mengulang. Oke. Ada Bu Nurul, tanya refleksi itu kalau teringat kata refleksi maka teringat gambaran. Nah, ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah lihat di sini beberapa. Nanti mungkin ada lagi yang menambahkan. Ternyata lagi Pak Muhammad Riyadi katanya kalau kita melihat atau mengingat atau mendengar kata refleksi maka dia akan ingat refleksi. Bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Pantulan. Oke, terima kasih Pak Muhammad Riyadi. Nah, ya, jadi Bapak Ibu ini praktek seperti ini saya praktikkan juga di kelas supaya anak-anak juga tahu ya. Karena kadang-kadang mereka mengenal kata-kata baru itu perlu juga ya, apa refleksi, mungkin mereka jarang baca ya, apa itu kata-kata yang baru, maka ini juga saya terapkan seperti ini di kelas. Anak-anak itu refleksi ternyata cukup lumayan baik, mereka jawab juga seperti yang Bapak Ibu lakukan, bahwa refleksi itu bisa mengingat, mengaca, mengulang, ya. Lalu menggambar kembali, jelas balik, pantulan dan sebagainya. Dan bahwa kalau di kelas saya juga mengatakan kalau refleksi itu ibaratnya kita cerminan. Nah, karena kita kalau refleksi maka kita akan cerminan. Kalau kita bercermin itu kita mau ngapain? Mereka menjawab, mau saat habis mandi Pak, sisiran. Lihat jerawat Pak, apakah jerawatnya udah matang apa udah hilang? Jadi jawaban-jawaban mereka sangat menarik ketika kita kasih mereka kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Itu yang pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya malah teringat refleksi, saya mengingat kata merdeka belajar Bapak Ibu. Lalu saya juga mengingat kata diferensiasi, saya mengingat kata memahami murid, saya mengingat memanusiakan hubungan, terus saya juga bisa mengingat asesmen. Lalu apakah dari kata-kata ini Bapak Ibu ya, dari kata-kata ini ketika kita mendengar kata refleksi, maka refleksi kita kan merupakan salah satu dimensi dari merdeka belajar ya, guru belajar sebenarnya. Salah satunya itu refleksi. Saya mengingat, saya menuliskan di sini merdeka belajar. Nah lalu kalau pengalaman saya juga dari refleksi itu bisa beririsan, Bapak Ibu. Beririsan kita nanti dari refleksi bisa melakukan diferensiasi, mungkin ada data yang kita dapatkan. Dari refleksi kita juga bisa memahami murid, termasuk membangun relasi dan memanusiakan hubungan. Dari situ juga saya dapatkan melalui refleksi Bapak Ibu. Lalu refleksi beririsan juga mungkin dengan asesmen, mungkin ya. Ada yang guru yang bisa nanti bisa mengambilnya. Nah, ini irisan-irisan yang saya temukan dalam pengalaman refleksi yang saya lakukan Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa juga ditambahkan atau mungkin dilakukan perbaikan oleh Bapak Ibu sendiri ya, kalau mungkin nanti
dalam pelaksanaannya. Nah, jadi refleksi kalau di Merdeka Belajar itu karena tadi dia termasuk dalam 3 komponen, sangat penting sekali, Bapak Ibu, karena sebenarnya ya Bapak Ibu jarang sekali kita melakukan refleksi. Jadi kenapa? Karena kita takut mengetahui kita itu gagal. Salah satunya sih Bapak Ibu. Kalau kita lakukan refleksi mungkin kita takut kita itu tak ketahuan gagalnya. Padahal sebenarnya dari kegagalan kita bisa belajar perbaikin. Ya itu Bapak Ibu ya refleksi. Nah itu yang saya tangkap dari pengalaman yang saya lakukan. Nah dari beberapa miskonsepsi langsung saja Bapak Ibu ya. Kita akan dalam obrolan dari beberapa miskonsepsi yang mungkin saya temukan juga kalau banyak guru yang bilang refleksi itu tidak penting untuk dilakukan. Kenapa? Mungkin Pak waktunya Pak gitu ya. Atau Pak saya nggak sempat ya, dan sebagainya gitu. Banyak sekali alasan guru padahal ini sangat penting tadi ya diutamakan untuk dilakukan oleh seorang guru atau seorang pemimpin di kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu konsep yang kedua mungkin tentang refleksi ini dilakukan konteksnya sempit. Padahal kalau dalam praktik kita bisa lakukan sebagai guru, kita bisa lakukan kepada murid. Sedangkan mungkin sebagai pimpinan sekolah kita bisa lakukan kepada teman-teman guru di sekolah. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi konteksnya sebenarnya luas sekali ya. Di komunitas juga saya lakukan Bapak Ibu. Jadi mungkin saya punya praktik di KGP Medan. Mungkin dalam sekali sebulan kita boleh berefleksi nih apa sih dari TPD-TPD yang kita lakukan, mau apa lagi yang dilakukan, atau apa yang perlu diperbaiki ya. Mungkin dalam sekali setahun bisa berefleksi di komunitasnya. Nah ini kadang-kadang dianggap sempit oleh teman-teman guru begitu, sehingga tidak dilakukan. Lalu miskonsepsi selanjutnya hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Nah ini ternyata setelah saya baca-baca di riset bahwa anak-anak juga perlu dibiasakan untuk melakukan refleksi, ya kan? Dilakukan untuk refleksi. Mungkin kita generasi saya lah, generasi mungkin jarang sekali diajak untuk refleksi ya. Mungkin ini yang perlu dilakukan perubahan banyak oleh kita ya, Ibu. Kita ajak anak-anak untuk refleksi sejak dini, dibiasakan, gitu ya. Diberikan refleksi-refleksi pemantik-pemantik yang mengajak mereka untuk melakukan refleksi. Dan ternyata dari hasil riset juga bahwa ketika anak-anak diajak untuk refleksi, mereka akan lebih tumbuh, misalkan lebih tumbuh banyak kosakatanya, lebih dapat mengkontekstualisasi pelajaran-pelajaran matematika, fisika, IPA dan selanjutnya. Lalu dalam olahraga mungkin dia dapat menyelesaikan permasalahan dalam pertandingan. Nah, jadi dia berefleksi, ini tadi pertandingannya gimana, berjalan waktunya sesuai, apa ada pelanggaran, apa ada yang kurang, dan selanjutnya dilihat dalam hal konteks. Banyak sekali sebenarnya yang dilakukan di sini. Nah, yang selanjutnya miskonsepsinya itu hanya kalau refleksi itu sudah dilakukan setelah asemen. Ya, jadi setelah asemen itu dikunci sehingga tidak dapat lagi dilakukan perbaikan atau tidak dapat dilakukan lagi umpan balik selanjutnya. Kadang-kadang kita miskonsepsinya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi asemennya itu setelah asemen kadang berpikir nggak usah lagi dilakukan refleksi, udah sampai situ aja, stop di asemen. Padahal sebenarnya kalau setelah asemen bisa saja kita lakukan umpan balik atau bisa lakukan refleksi dari asemen ya, supaya hasil asemennya nanti bisa berlanjut, anak juga dapat dari anak kita dapat mengetahui perkembangan selanjutnya apa yang mau dilakukannya, apa yang harus dilakukannya. Sehingga ini yang saya temukan Bapak Ibu, miskonsepsi refleksi yang pernah terjadi ya. Nah, lalu dalam praktiknya Bapak Ibu, saya juga punya 3 hal yang bisa dibagikan pada malam hari ini. Untuk menumbuhkan desain refleksi itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama memvariasikan pertanyaan dalam proses belajar. Ya, jadi guru perlu juga belajar menyusun pertanyaan yang memacu atau mengundang murid untuk melakukan refleksi. Ya,
ini perlu juga ya Bapak Ibu. Jadi memvariasikan pertanyaan dalam proses belajar. Nah, nanti ini ada jelasannya sedikit. Nah, jadi memvariasikan pertanyaan ini bisa nanti ada tahap-tahapnya. Nanti bisa kita termasuk konten-konten yang dibuat saya buat juga ada dalam variasi pertanyaan. Lalu yang kedua, mendokumentasikan proses dan hasil belajar. Nah, untuk menumbuhkan kebiasaan refleksi murid, mungkin Bapak Ibu juga di sekolah punya tugas-tugas seperti portofolio, tugas harian, majalah dinding, ya, album foto dan lain-lainnya, itu bisa didokumentasikan sebagai proses belajar. Nah, jadi dalam hasil belajar tersebut, hasil belajar anak-anak tadi, kita bisa buat refleksi Bapak Ibu, sehingga nanti hasil belajarnya itu berkelanjutan, hingga nanti hasil belajar anak bisa kita lakukan refleksi, sehingga mungkin ketika dia naik ke dalam kelas yang lain, sehingga bisa kita sampaikan apa hasil refleksi dari hasil belajar si anak. Nah, kadang kita lupa mendokumentasikan ini, mungkin karena kebanyakan tugas mungkin ya, atau kebanyakan hasil belajar yang mau kita dokumentasikan, sebaiknya kita boleh untuk pilih dan pilah mana yang bisa kita dapat ambil sebagai refleksi dari hasil belajar si muridnya. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk kegiatan yang tidak berstruktur. Nah, jadi kalau refleksi kan biasanya banyak guru yang bilang tadi ya, seperti yang saya bilang pertama, Pak, waktunya kurang nih, nggak cukup gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa jadi kapan waktunya untuk melakukan refleksi ini, gitu kan, si guru. Nah, ternyata kita boleh atau mungkin harus ya Bapak Ibu ya, harus menyediakan waktu yang ini untuk melakukan refleksi. Yang dalam hal ini dia termasuk dalam kegiatan yang tidak berstruktur atau tidak dalam proses belajar yang sudah kita tentukan, sehingga nanti bisa kita dapatkan hasilnya, baik itu entah dia proses belajar karyanya atau mungkin proses belajar dari perkembangan daripada si anak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan ya, memvariasikan pertanyaan tadi saya coba bagi dalam 4 bagian ya. Yang pertama, pengalaman baru atau backward looking. Jenis pertanyaannya seperti ini: seberapa banyak yang kamu ketahui tentang topik ini sebelum mulai belajar dan apa yang sudah ditahu sekarang. Jadi pertanyaannya ini untuk mengundang anak menjawab, untuk memacu atau menuliskan apa yang sudah dia ketahui tentang topik ini. Mungkin sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya, jadi dia bisa boleh ingat kembali ya, atau dia bisa mengulik kembali di saat ini yang akan dia pelajari. Lalu mungkin seperti yang lainnya, ini apa tantangan yang paling sulit saat mengerjakan dan bagaimana kamu mengucapkannya. Ini juga pertanyaan yang mengulik seperti itu untuk pengalaman yang setelah lalu ya. Lalu selanjutnya perencanaan ke depan. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu akan rubah bila mendapatkan kesempatan kedua mengerjakan hal ini. Nah, lalu apa bantuan yang dibutuhkan dari guru dalam pelajaran berikutnya. Jadi ini murid bisa menjawab tentang perencanaannya. Kalau dia dikasih kesempatan kedua, mungkin apa yang mau dia lakukan ya, yang dia rubah, yang bisa dilakukan untuk mengerjakan hal atau karya sehingga bisa lebih baik. Lalu dalam diri, inward looking, apakah karya ini sudah memenuhi harapan kamu? Jadi si anak itu, si murid diajak untuk berefleksi ya. Apakah karya ini sudah memenuhi harapan kamu? Salah satu pertanyaannya. Atau apakah apa yang kamu pelajari tentang dirimu saat mengerjakan tugas ini? Nah, ini mungkin bisa menulis sikap-sikap ya, sehingga anak bisa menuliskan apa yang dia bisa dapatkan dari mempelajari hal tersebut. Lalu yang terakhir ada pengalaman bersama atau word looking. Pertanyaannya, apabila kamu gurunya, nilai berapa yang kamu berikan kepada tugas ini? Waduh. Apabila kamu gurunya, nilai berapa yang kamu akan berikan kepada tugas ini? Jadi ini juga
termasuk dalam hal refleksi Bapak Ibu ya pertanyaannya, sehingga kita variasikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang mau kita dapatkan. Nah, lalu dalam rekap obrolan kali ini Bapak Ibu, saya membuat bahwa refleksi penting untuk dilakukan, karena refleksi itu yang pertama mewujudkan merdeka belajar. Ya tadi karena refleksi itu adalah salah satu dimensi dari merdeka belajar, sehingga ini adalah hal yang penting sekali untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, refleksi merupakan bahan yang menyusun untuk rencana aksi ke depan. Ini Bapak Ibu juga perlu tahu apa yang akan dilakukan, apa kelemahan, apa kelebihan, sehingga bisa menyusun rencana aksi untuk ke depan. Lalu menunjukkan bahwa berani memperbaiki kegagalan. Ini tadi untuk memperbaiki kegagalan kita bisa melakukan refleksi, sehingga kita di situ menunjukkan sikap yang berani, termasuk kita berani mengakui kegagalan kita di depan murid. Nah, ini karena sudah murid juga mulai terbuka, dan juga mereka berani juga untuk melakukan umpan balik kepada guru ya. Lalu refleksi itu penting karena dapat menjadi cara untuk membangun keberlanjutan. Tadi ada refleksi yang pernah saya lakukan, saya dapat membangun relasi dengan murid, saya menghasilkan hubungan, lalu saya juga dapat melakukan diferensiasi dari data-data yang saya dapatkan dari refleksi yang mereka tuliskan untuk membangun keberlanjutan. Lalu yang terakhir dari rekap ini, bahwa refleksi itu adalah cara untuk memanusiakan hubungan, karena kita nggak tahu kondisi awal murid kita mungkin ya, lalu kita nggak tahu bagaimana tantangan yang mereka hadapi, lalu apa yang mereka pikirkan tentang pelajaran yang kita bawa itu. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan cara melakukan refleksi. Nah, jadi saya mengutip salah satu kata dari Bu Nazela, bahwa apabila tujuan pendidikan kita adalah memerdekakan, maka refleksi bukan cuma jadi tradisi di akhir tahun, tapi menjadi prioritas sejak dini yang dibiasakan. Oke, mungkin sampai di situ Pak Yandi. Oke. Obrolan pemantiknya ya. Nanti iya. Saya jadi tegang dengerin Daniel sebenarnya. Soalnya kayaknya baru semua gitu yang disampaikan gitu. Kayaknya makin ini ya, makin banyak nggak tahunya ya Bu Lisna. Ya, jadi bikin penasaran sebenarnya Pak Yandi. Iya. Serasa banyak nggak tahunya gitu. Oke, terima kasih Pak Daniel untuk paparan pemantiknya. Mungkin banyak banget nih ya pertanyaan dalam kepala kita nih, karena jujur kalau saya sendiri sebenarnya baru juga ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Daniel. Biasanya kita memahami refleksi itu ya udah gitu secara ini aja ya, secara umum aja gitu. Dan memang benar apa yang kata Pak Daniel bilang, bahwa memang refleksi kan merupakan salah satu dimensi dari merdeka belajar gitu ya. Ya, selain komitmen dan juga mandiri. Kita buka ini ya, kita buka sesi pertanyaan mungkin Pak Daniel ya, boleh? Iya. Atau saya dulu nanya boleh nggak? Boleh. Saya dulu. Jangan rebutan, tunggu sebentar. Enggak, ini sebenarnya pertanyaan titipan nih Pak Daniel. Sebenarnya pertanyaan titipan yang mungkin nanti kalau nggak ada ini ya, nggak ada kepastian atau jawaban, mungkin bisa jadi miskonsepsi juga gitu. Jadi ada yang nanya gitu kan, bedanya refleksi sama evaluasi itu apa sih sebenarnya gitu? Apakah memang sama aja sebenarnya, atau beda kata satu makna, atau memang berbeda begitu Pak Daniel? Refleksi dengan evaluasi ya Pak. Iya. Oke, tentu saja kalau refleksi dengan evaluasi berbeda ya, termasuk juga dalam terkait terutama dalam pelaksanaan ya. Juga dalam hasil nanti juga kan hasil tentunya berbeda. Nah, mungkin tujuannya yang membedakan nanti lebih jelas. Refleksi ya mungkin membangun tadi kita bisa dengan refleksi kita bisa membangun keberlanjutan, lalu kita bisa memanusiakan hubungan tadi,
Lalu kalau pengalaman saya juga refleksi tadi membantu asesmen juga ya, asesmen non diagnostik ya. Refleksi itu bisa membantu asesmen non diagnostik juga. Jadi kalau apabila dibandingkan dengan evaluasi, mungkin kalau evaluasi kalau mungkin ya materi saya mungkin fisika, maka ya saja dalam evaluasi saya pasti berkaitan dengan mata pelajaran yang saya bawakan. Nah, itu yang mungkin saya bisa jawab Pak Yandi. Oke, berarti ini ya bedanya tuh lebih ke, kalau evaluasi mungkin lebih ke masalah konten yang dikuasai gitu ya. Kalau refleksi mungkin apa yang dirasakan gitu ya. Ya, betul. Iya, oke. Ada sedikit gambaran sih sebenarnya. Nanti bisa jelasin juga sama yang lain. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang ingin bertanya atau bercerita atau juga berbagi ya Pak Daniel ya. Siapa tahu ada punya pengalaman refleksi atau membuat apa ya, atau melakukan praktik baik. Melakukan praktik. Baik, silakan. Baik, silakan teman-teman bisa resen. Atau kalau malu-malu boleh juga deh diketik di chat, kolom chat gitu kan ya. Saya Pak Yandi, Manasin. Mana nggak ada angkat tangan, nggak boleh nanya, angkat tangan dulu. Oh gitu, sorry. Silakan Bu Lisna. Ya, oke, sesuai prosedur. Baik, terima kasih Pak Yandi, Pak Daniel. Senang sekali Pak Daniel menyediakan waktu untuk kami di sini. Baik, jadi ceritanya refleksi, ini sekalian juga refleksi malam ini sayanya. Mengapa saya ingin berbagi ini? Kalau di mapel bahasa Inggris itu untuk kelas 9 itu memang setiap chapter setelah itu ada refleksi. Nah, di situ mudahnya untuk kelas 9. Nah, untuk kelas 7, saya iseng kemarin nyobain dari kontennya Pak Daniel nih, Bapak Ibu, mungkin bisa dicoba juga nanti di kelas. Jadi seru banget ketiga kelas itu mengemukakan perasaan mereka. Jadi ketika saya mancing dengan kata refleksi, terus apa Bu ini ya, ngaca. Nah, gimana, apa yang tuh dilihat kalau ngaca? Wah, ganteng Bu, cantik Bu, ya benar gitu kan. Nah, sekarang kita ngaca nih pembelajaran selama 6 bulan bersama Ibu gimana gitu kan. Nah, ternyata yang mereka nggak suka itu dikasih tugas bikin video. Nah, itu satu, alhamdulillah saya bilang nih banyak yang disebutkan. Kemudian senangnya apa? Kuis Bu, ada kuisnya. Jadi nanti besok lagi Bu ya. Jadi ketahuan kan mereka 3 kelas 7 yang saya gunakan refleksi itu ya rata-rata seperti itu. Senang dengan ya merasa belajar tapi nggak serasa tertekan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini diangkat jadi topik? Saya ingin mengajak juga teman-teman yang ternyata ada, mungkin ini di sekolah lain juga ada. Murid itu takut nggak hadir ke sekolah, takut sama guru A, guru B gitu. Nah, ini kan jadi refleksi juga buat guru dan sekolah gitu. Kalau tadi refleksi itu kata Pak Dani memanusiakan hubungan. Nah, di sini mungkin letaknya. Ya, ternyata ada murid kita yang tidak tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga ketika mata pelajaran yang mungkin membuat tidak nyaman atau seperti apa gitu, akhirnya kalau jadwal pelajaran A, B tidak hadir gitu ya. Mungkin di sini kita perlu berefleksi pada diri kita sendiri, seperti apa sih harusnya kita dengan murid. Itu Pak Yandi, Pak Daniel, terima kasih kontennya. Oke, Bu Lisna. Terima kasih ceritanya. Cuman itu ya Bu, waktu mungkin pengalaman juga ya waktu karena saya di SMA kan. Jadi waktu refleksi itu ada yang serius, mikir mana-mana, ada yang tulis-tulis ya pendek-pendek aja. Mungkin ya itu pengalaman pertama dia ya. Jadi perlu ditanamkan juga ya. Udah SMA tapi ya
saya coba juga ya menerapkan refleksi. Ada yang kalimat-kalimat pendek mungkin tulisnya, kalimat-kalimat yang umum, mungkin belum terlalu khusus, bahkan mungkin ada sangat pribadi sekali, mungkin ada ya yang saya temukan gitu. Wah, ini sangat pribadi sekali nih, bagaimana ini saya tampung juga ya. Itu kan artinya saya mengetahui dia percaya kepada kita ya untuk mengeluarkan hal pribadi dia ke kita, itu mencerahkan hal pribadinya kepada kita supaya mungkin kita tahu ya apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang tantangan yang dihadapi di rumah, di sekolah dan sebagainya. Itu sih Pak, Bu Lisna. Benar. Mungkin teman-teman ada yang lain boleh juga tuh dibagiin pengalamannya. Akhirnya jadi terpikir juga gitu Pak Daniel, bahwa memang kata Pak Daniel bahwa dengan refleksi itu memanusiakan hubungan gitu ya. Emang benar sih ya, kalau kita kasih waktu murid untuk berefleksi itu sepertinya seandainya kita jadi murid lagi gitu. Rasanya tuh memang dipedulikan banget gitu sama guru gitu kan ya. Iya rasanya tuh gimana ya, kasar dianggap ada gitu, nggak kayak yang biasanya habis selesai udah pulang gitu kan. Tapi dengan berefleksi memang kalau kita coba flashback gitu jadi murid lagi, kayaknya emang merasa diperdulikan banget gitu. Oke. Lanjut nih, ada di chat nih Mas Daniel. Ini dari Bu Maskiah Ira Ambari, Ibu Ira nih, ini ibu-ibu TK nih Mas Daniel. Ini guru TK nih. Refleksi saya sepertinya banyak yang perlu ditindaklanjuti. Saya jadi bingung yang mana yang harus didahulukan. Mungkin habis ngaca banyak ininya ya. Jadi yang mana yang mau dipecahin dulu gitu. Ya? Silakan Mas Daniel. Ya Bu Maskiah, makasih Bu pertanyaannya. Ya kalau sama sih Bu, saya juga banyak yang mau lanjut, tapi mungkin ya kita sebagai guru mungkin nggak semua yang akan kita selesaikan ya, tapi mungkin kita bisa ambil prioritasnya mana yang mau ditindaklanjuti terlebih dahulu, mungkin bisa sesuai dengan kapasitas kita juga ya. Itu dulu yang kita lakukan, tindak lanjutnya nanti lalu berangsur-angsur. Mungkin mudah-mudahan kalau bisa selesai satu persatu ya bagus juga ya Bapak Ibu, karena kan waktu juga terbatas, mungkin di sekolah atau mungkin waktu-waktu istirahat begitu bisa kita tindak lanjutin, atau mungkin kalau dengan orang tua ada pertemuan mungkin bisa dilakukan dengan orang tua si murid begitu ya. Jadi silakan yang mencari cara ya, betul ya Pak Yani, mencari cara. Iya, sama cari temen tuh Mas, buat berbagi cerita tuh. Perlu tuh jangan dianu sendiri aja gitu. Benar. Jadi di KGBN Tengah Laut mungkin bisa nih. Iya. Temennya. Enggak, soalnya kalau boleh cerita ya, saya juga merasakan gitu seperti apa yang disampaikan gitu. Setelah berefleksi gitu kan, kebetulan saat ini kan dipercayakan untuk megang satu sekolah SD lah istilahnya, di kepala sekolah gitu Mas Daniel ya. Dari SD baru aja gitu, kebetulan SD-nya ini juga dia IKM nih Mas Daniel, tapi mandirinya sih baru mandiri belajar gitu kan ya. Jadi di awal semester 2 ini, di awal waktu semester 1 belum ngapa-ngapain karena mereka itu juga daftar dari kepala sekolah yang sudah meninggalkan sekolah gitu kan, dan tidak mengerti juga gitu, asal daftar mungkin awalnya seperti itu. Lalu tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi akhirnya saya juga ngajak guru-guru berefleksi, dan akhirnya walaupun sebenarnya dirasakan di awal semester 2 ini untuk memulai IKM Mandiri Belajar ini agak ngos-ngosan juga gitu. Ternyata banyak banget nih PR-nya gitu kan. Akhirnya kita memang perlu teman untuk cerita. Kalau misalnya saya sih ya pribadi, ceritanya pasti sama yang di rumah dulu gitu kan ya, karena kita sama-sama profesinya. Kita harus cerita sebenarnya. Jangan pernah sendiri gitu. Iya, harus cerita gitu. Karena dengan kolaborasi lah istilahnya ya, mungkin bisa banyak banyak cara lah yang muncul. Iya, benar Pak. Itu sih Bu Ira. Atau mau langsung bicara nih Bu Ira, bisa deh Bu Ira. Kalau misalnya mau langsung ngomong nih. Halo Bu Ira, ada nggak? Pak Yandi, ya. Bu Ira ini sebenarnya mau curhat loh. Bu Ira. Iya, ayo dong. Jangan malu-malu. Iya, sini Bu Ira, ada kami di sini. Kelihatan lah Bu. Kelihatan. Sayanya Bu, soalnya pakai HP nih. Gede banget.
Gede banget sambil kok kelihatan ngerjain fotonya. tugas gitu. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Mm-mm. Off cam aja nggak apa-apa. Kelihatan kok sudah. Oh iya kelihatan ya. Aduh, Iya malu. udah. Apa Bu Ya, kelihatannya nggak apa-apa. ya gitu deh Pak, gitu. Gimana ya? Kayaknya tuh banyak gitu yang mau direfleksikan tuh gitu. Tapi kayak bingung mau mulainya tuh dari yang mana dulu gitu ya. Apa dulu yang terpenting gitu. Kayaknya semuanya itu jadi beban pikiran gitu. Nah, Ini belum, iya. itu belum, ini belum. Aduh gitu. Jadi pusing. Akhirnya itu jadi karena banyaknya itu jadi malas lalu tertunda-tunda. Akhirnya nggak terlaksana gitu yang mau ditindaklanjuti itu gitu. Akhirnya tuh jadi kayak mandek gitu. Jadinya tuh berminggu-minggu gitu nggak ada tindak lanjut. Itu tuh kadang-kadang kayak gitu tuh saya kayak perlu teman gitu untuk berbagi gitu dalam mengatasi masalah refleksi ini gitu. Cuman kan rata-rata kan teman-teman juga pada sibuk, apalagi kalau semester awal nih di minggu-minggu pertama tuh sibuk nyiapin RPPH ya kan, terus keadaan kelas, terus dengan orang tua murid, dengan murid kita juga gitu. Jadinya tuh kita terbawa rutinitas sehari-hari yang wajib-wajib, akhirnya refleksinya lupa lagi gitu loh Bu. Akhirnya jadi kayak kurang bergerak gitu, kayak kembali lagi ke asal gitu. Pengaturan awal. Jadinya kayak rutinitas gitu, jadinya refleksinya tuh jadi lupa lagi gitu. Terus karena mungkin apa ya, kayaknya itu perlu banyak teman gitu yang supaya kita tuh bisa curhat lah gitu urusan refleksi ini gitu. Jadi kan ada tempat berbagi, terus ada solusi gitu. Kadang-kadang kalau mikir sendiri tuh jadinya apa sih jadinya mentok gitu loh. Jadi mentok gitu. Jadinya kan diem gitu jadinya. Lalu jadi gimana ya? Yaudah nanti aja deh gitu. Jadi males ya jadinya ya karena banyak gitu. banget ternyata jerawatnya banyak banget gitu kan ya. Iya kan karena kita udah belajar banyak gitu ya masalah pendidikannya harus sesuai dengan kurikulum Merdeka, terus harus lebih update, harus lebih IT-nya lebih ditingkatkan gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung yang mana dulu ini ya. Akhirnya ya saya dahulukan dulu yang mendesak ini aja untuk pembelajaran saat ini gitu. Jadi yang lalu-lalu tuh yang saya PR-kan itu lupa gitu karena terdesak oleh yang sekarang gitu. Jadi yang lalu-lalu saya refleksikan itu jadinya nanti jadinya nggak ada tindak lanjutnya. Bagaimana ya kalau seperti itu ya? Sebaiknya bagaimana gitu. Itu tuh Apakah ada yang sama bagaimana? Seperti saya gitu? Ada tips sama triknya kira-kira tuh badannya. Gimana gitu ya? Kan kadang-kadang kalau suruh nulis nih, kalau saya gitu, saya bilang sama Bu Lisna kan kalau suruh nulis itu dia paling mas deh kalau nulis gitu. Tapi kalau dipaksa juga suruh nulis apa refleksinya gitu, bisa sih gitu. Cuma nunggu dipaksa dulu gitu. Belum ikhlas untuk nulis gitu apa? Review-reviewnya itu apa gitu, kayak nggak ada dorongannya gitu loh, apalagi kalau sendiri gitu. Kayaknya orang-orang juga nggak gitu-gitu amat gitu, ngapain kita gitu amat gitu. Ya tapi jangan ditiru deh saya seperti ini gitu. Kira-kira teman-teman seperti saya nggak sih gitu? Amat aja nggak gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke, Pak Daniel, mungkin ada tips sama triknya nih, biar nggak pusing aja gitu, Pak. Apa ya, Pak ya? Sama itu ya kayaknya, kayak ibaratnya saya juga sering nih kayak itu saya lihat buku lagi banyak yang beli, saya beli, tapi nggak dibaca-baca, bukunya. Iya. Kok sama semua maksudnya? lagi banyak yang baca, beli, tapi nggak selesai dibaca. Sama kayak ini mungkin ya, refleksi kita banyak yang merefleksikan tapi nggak ada yang dilakukan atau nggak ada satupun yang bisa dilakukan gitu. Nah iya ya, kalau saya mungkin dari saya
tadi ya, seperti tadi mungkin ya Bu ya, mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu tadi seperti Pak Andi juga bilang, cari teman. Mungkin ya ekosistem kita mungkin di sekolah nggak mendukung untuk melakukan refleksi, bisa saja ya. Jadi mungkin bisa kita cari teman kita di luar sekolah, mungkin di komunitas ini mungkin bisa Bu ya, untuk cari teman, bagaimana memulai untuk berefleksi. Jadi tadi Bu juga Mas Kia sudah menentukan yang mana yang prioritas. Sebenarnya sudah mulai jalankan refleksi, berarti kan ada niat yang timbul ya Bu Mas Kia, sehingga sebenarnya bisa aja dilakukan itu. Nggak apa-apa, mau berhasil mau gagalnya yang penting dicoba dulu kan. Tadi kan belajar dari kegagalan kan nggak harus kita harus ketakuti ya. Kegagalannya harus direfleksikan. Itu sih kalau dari saya. Oke deh. Oke gitu Wira. Ya ibaratnya itu mungkin kalau diibaratkan tadi refleksi kayak bercermin, banyakin aja masang cerminnya gitu kan ya. Di sudut-sudut mana ada terus gitu. Jadi ingat terus gitu. Ibaratnya kita bikin ekosistem tadi kayak Pak Daniel. Nah ini udah ada yang resen nih. Duluan resen apa duluan yang di chat nih? Nggak kelihatan tadi. Ini yang di chat dulu kayaknya nih. Sebentar ya Pak Riyadi. Kayaknya tadi saya baca duluan yang di chat nih. Ya, yang ada Bu, iya ada Bu Hilda Rahmawati nih. Pengen juga dong diajak refleksi sama Kepseknya kayak Pak Yandi, tapi nggak kunjung-kunjung refleksi, gimana dong? Berarti kita undang langsung deh, ngomong mana nih Bu Hilda Rahmawati. Ayo Bu Hilda. Gimana ceritanya, Bu? Iya, makasih Pak Yandi atas waktunya. Ini masalah gini ya. Curhat nih ya. Curhat dong. Sebenarnya saya tuh pengen gitu kan, dari kepala sekolah itu kan juga ikut gitu. Saya kan sering share di grup nih, udah berpuluh-puluh kali share mungkin kali ya. Berharap beliau ikutan dong gitu. Biar tahu, biar kita gampang loh memulainya dari mana kan. Kalau mau memulai perubahan tuh refleksi dulu kan, biar tahu kurangnya, mau perbaikan di mana. Kalau langsung jalan-jalan tapi ada yang kita miss kan karena nggak refleksi kan, padahal itu penting loh. Contohnya kan lintas pelajaran anak-anak itu ada guru yang suka membombardir dengan tugas dan keluhannya itu sudah kemana-mana. Kalau saya sebagai sesama guru kan nggak enak gitu, masa negur, apalagi paling senior, bentar lagi udah pensiun, harus dari atas kan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah kalau kita refleksi bersama kan maunya tuh Bapak Kepala Sekolah paham tentang refleksi, lalu diajak nih guru-guru masing-masing refleksi gitu, biar masing-masing guru bisa memperbaiki kurang-kurangnya atau mau lebih baik lagi atau gimana. Ini pernah banget di grup kelas, kebetulan kan banyak wali murid di situ, tapi ada sebagian yang dipegang oleh anaknya sendiri. Nah si anak ini kan waktu di WhatsApp itu mulai keluar fitur polling ya, kok dia bikin pelajaran apa yang paling kamu suka gitu kan, dia tulis dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, prakarya. Untungnya mata pelajaran saya termasuk banyak yang suka gitu, ada mata pelajaran yang enggak satu pun yang memilih gitu. Dia bikin di grup WhatsApp kelas yang rata-rata itu orang tua gitu isinya. Itu kan bagian dari refleksi. Padahal saya, dia bikin refleksi di sini, saya bilang. Padahal dia kan baru kelas 7 gitu. Jadi, aduh gimana sih kalau maunya tuh sama-sama gitu. Tapi kan kalau sekarang saya pikir, saya ke diri saya sendiri aja dulu, coba-coba sedikit, atau mungkin nanti ada yang bisa mencontoh lah. Nggak usah mikir ke tinggian ke sana, siapa tahu nanti Bapak Kepala Sekolah ada pendampingan dari mana, kan ada coach-nya datang. Ya bisa lah refleksi. Udah itu aja sih curhatnya gitu. Oke deh. Mau ditanggapi Pak Daniel? Mungkin ini ya, kali aja ada tipsnya juga selain selain doa gitu. Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi kepala sekolah untuk ikut berefleksi gitu Pak Daniel? Kira ada cerita gitu. Saya sama sih kayak Bu Hilda, kepala sekolahnya nggak. Jadi ini ya, malah jodoh jadinya.
Sama ya? tuh. Mungkin ya, salah satunya mungkin karena Ibu Hilda sudah melakukan di kelas. Mudah-mudahan dari anak-anak ada yang cerita, Bu Hilda melakukan itu, kok yang lain Ibu kok enggak, cerita-cerita gitu mungkin bisa. Jadi tertular gitu. Atau Bu Hilda kalau tadi di kelas sudah melakukan ya, tadi murid bisa bisa terbiasa berefleksi, mungkin bisa juga murid ngajak gurunya berefleksi tadi, mungkin juga ya, Bu ayo refleksi sama guru yang belum pernah mungkin, atau mungkin baru pertama kali, karena sudah menular cara refleksinya atau kebiasaan refleksinya. Lalu kalau untuk dari kepala sekolah, karena kita apa ya Bu, sama posisinya, mungkin Pak Yanti bisa jawab. Emang susah sih, emang susah. Dulu saya juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi kalau dibayangkan ya, seandainya dari kepala sekolah mau berefleksi, semua berefleksi, wih indah banget beneran deh. Indah banget itu sekolah, luar biasa gitu. Tapi memang agak sulit sih ya Pak Daniel ya. Kembali Tapi lagi ya, itu Pak enggak semua ya sama. Kalau kita lihat, Bapak Ibu juga pernah baca atau melihat grafik perubahan pendidikan atau perubahan ya, itu kan yang sulit untuk berubah lebih banyak daripada yang mau berubah ya kan. Artinya memang kita perlu terus menerus berbuat praktik baik, berbagi praktik baik, atau melakukan praktik baik tersebut untuk diri kita terlebih dulu sih sebenarnya Pak. Ya. Perubahannya dari diri kita sendiri. Dan jangan letih, tetap semangat melakukan perubahan. Jangan letih, berdoa juga. Berdoa juga. Iya. Ya kalau misalnya ini sih sebenarnya ya, kalau misalnya mungkin ya Bu Hilda agak ini ya, agak berani gitu, bisa aminnya Pak ya. Gimana Pak Adri? Aminnya banyaki. Oh, banyakin aminnya gitu ya. Iya sih, bisa juga tuh. Iya, kalau Bu Hilda bisa lebih berani gitu, mungkin bisa 4 mata gitu. Wah, itu sih keren. Mungkin ya. Udah pernah coba Bu? Udah pernah coba gitu. Saya biasanya kan kadang kalau ide saya lontarkan, terus saya pikir kok kayak saya banyak ngaturnya ya, saya lagi yang nggak enak kan ini, apalagi saya guru paling baru ya, baru pindahan 1 tahun, oh ini guru baru datang tiba-tiba sok ngatur gitu kan, aduh gitu. Oke. Agak susah juga Bu ya, posisi juga ya, posisi dan juga sebenarnya bagus sih pemimpin kami yang sekarang itu bagus, cuma untuk ini kan ada yang baru lagi tuh, maksud saya itu enggak, kita udah paradigmanya udah berubah, kita mulai dari refleksi dulu, ayo ikutan nih yang baru nih Pak, gitu maksud saya tuh gitu. Gimana? Ada yang mau menanggapi Pak Mujib menanggapi mungkin baru resen? Terima kasih Pak Yandi. Izin Pak Riyadi dan Pak Kusmana ya. Duluan Reven. Ini menarik ya Bu Hilda, impiannya kapan nih besoknya bisa refleksi. Nanti jemputnya Pak Yandi dijadikan episode-nya di tempat Bu Hilda. Oke. Oke. Tentunya ini Pak Daniel banyak yang ngobrolin tadi tentang refleksi dan juga banyak inspirasinya ya, dan juga teman-teman banyak juga ini berbagi apa itu sih refleksi ya, dan juga banyak yang menarik nih, ada Ibu Hilda menyatakan kilas balik, Pak Riyadi nyatakan itu adalah reflection atau pantulan. Dari sini mungkin kalau saya menyimpulkan refleksi itu memang betul ya, dari reflection, tapi mungkin bukan pijet ya, bukan pijet. Reflection atau bayangan, artinya ketika kita berefleksi kita sedang bercermin gitu, kita sedang bercermin. Artinya untuk berefleksi ini tujuannya sih bukan untuk siapa-siapa loh.
tujuan kita bercermin ini bukan untuk orang lain loh. Tujuan kita bercermin ini adalah untuk diri sendiri gitu, untuk diri sendiri. Artinya ketika kita bercermin, kita bisa melihat apa sih yang ada di dalam diri kita, apa yang kita rasakan pada diri kita, apa yang kita lihat pada diri kita. Itu sih yang ada pada refleksi ini. Dan tentunya apa yang kita lihat pada cermin itu tentu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain gitu ya. Artinya setiap pandangan pada setiap refleksi setiap orang itu pasti berbeda-beda, karena sudut pandang pada cerminnya itu pun berbeda-beda, tidak sama gitu ya. Nah, artinya ketika kita mungkin ingin melakukan refleksi ini, artinya nggak usah galau gitu. Ketika kita berefleksi, kita orang lain ini nggak tahu, nggak mau ikut refleksi gitu. Kita aja yang berefleksi. Artinya nggak usah galau, nggak usah mikirin untuk itu, karena kita berefleksi itu bukan untuk orang lain, kita berefleksi untuk diri kita. Kita berefleksi adalah untuk belajar, karena kata orang bijak, orang dewasa itu tidak belajar dari pengalaman. Artinya kita itu tidak lagi belajar dari pengalaman. Kan ada pepatah gitu, experience is the best teacher. Tapi itu mungkin bagi anak-anak ya, anak-anak yang belum pernah mengalami gitu. Ketika mengalami, baru mungkin dia menemukan gurunya. Tapi ketika kita dewasa, kita tidak lagi belajar dari pengalaman. Kita belajar dari we learn from reflecting experience gitu ya. Orang dewasa itu belajar dari merefleksikan pengalaman gitu. Nah, artinya kita berefleksi itu tujuan untuk mempelajari apa-apa sih yang sudah kita alami gitu ya. Nah, artinya ketika kita kita tidak dituntut untuk mengajak orang lain untuk berefleksi bersama kita. Kita refleksi itu kalau orang lain masih belum mau berefleksi bersama kita, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Mungkin ketika kita akan menemukan perubahan, kita menemukan dampak yang kita rasakan, dan ada hal baik yang ada terlihat dalam diri kita, nanti pada suatu saat orang lain pasti akan lihat nih, kok bisa seperti itu, gimana caranya. Nah, artinya ketika mereka melihat kita, oleh karena sudah berefleksi dan hasilnya baik, tentunya ada akan tergerak untuk mengikuti kita, untuk berefleksi bersama kita, gitu ya. Nah, tentunya sangat beda ya. Saya percaya nih, teman-teman yang suka refleksi itu beda yang teman-teman yang belum pernah refleksi, kelasnya gitu ya. Murid-muridnya pasti beda, pasti kelihatan gitu. Dan itu bisa terlihat. Artinya teman-teman gak usah baper, gak usah putus asa, teruslah berefleksi. Kalau orang lain masih belum mau ikut dengan kita, ya nggak apa-apa. Kita pengaruhi dengan aksi aja. Kita pengaruhi dengan contoh saja. Seperti itu Pak Yanti. Oke, terima kasih Pak Mujib. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri penggibahan hari ini ya. Kepala-kepala sekolah kita. Mudah-mudahan ya betul kata Pak Mujib sih ya. Kita buktiin aja lah gitu, bahwa hasil refleksi kita itu bisa bikin kita jadi lebih baik, dan mudah-mudahan orang juga bisa lihat gitu. Karena benar kata Pak Mujib, orang yang refleksi itu jadi lebih refleks gitu ya. Jadi lebih itu ya, jadi lebih refleks gitu, lebih merasa gitu. Oke, terima kasih Pak Mujib atas pencerahannya juga. Ini masih ada dua nih yang raise hand nih. Tadi duluan siapa ya Pak? Duluan Pak Kusmana kali ya? Apa duluan Pak Riyadi? Pak Kusmana dulu ya. Silakan Pak Kusmana dari KGBN Kota
Banjar, Jawa Barat. Wah, sama nih. Silakan Pak Kusmana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ikut gabung nih. Wah. Tertarik dengan materinya yang luar biasa tentang refleksi. Ini Bapak dari kota Banjar, Pak? Bentar, Pak. Ya, oke, Pak. Betul, Jawa Barat, Banjar. Oh, kalau di Kalimantan Selatan ada Kabupaten Banjar, Pak. Oh, sama Banjar ya. Iya, sama Banjarnya, tapi beda. Ada kabupaten sama kotanya. Silakan, Pak Kusmana. Ya, terima kasih pencerahan Pak Muji. Barusan dia sempat ketemu dulu di sana atau di Solo juga ya. Kemarin Solo sama di Iya, betul. Bulus. Alhamdulillah. Sehat ya Bagus semuanya. ya. Alhamdulillah. Ya. Semangat luar biasa buat rekan-rekan semua di sini. Tadi Bu Hilda yang sangat senang kalau punya guru seperti itu untuk belajar berefleksi, apalagi mengajak kepala sekolahnya. Nah, kalau masalah itu mungkin dengan lesson study mungkin yang udah kenal tidak asing lagi itu dengan plan, do, see-nya itu. Nah, plan merencanakan, do melaksanakan, dan see itu melihat, merefleksi. Berarti kan kalau bersama-sama luar biasa. Dari Jepang sana kan guru juga berani ditonton oleh masyarakat, warga itu sampai mempertunjukkan kebolehannya, kekurangannya mungkin diperbaiki dan seterusnya itu. Nah, kita mungkin masih orang timur agak malu seperti itu. Tapi mungkin bisa diawali dengan kegiatan supervisi kelas, Bu, Pak, yang menugaskan senior diantaranya, terus juga mengajak mungkin beberapa guru, 1 atau 2, kalau mungkin 1 di SMP 1 rumpun atau 1 mata pelajaran, bisa juga dilaksanakan hal itu. Nah, dengan demikian akan saling berbagi, itu sangat luar biasa. Tadi Pak Mujib juga, saya juga sangat teringatkan kembali betul experience the best teacher. Kalau dulu betul seperti kita mungkin masih muda-muda. Nah, sekarang kita udah dewasa, ya kalau tadi refleksi pengalaman sambil lalu saja gitu. Iya, jadi cerita doang gitu Pak ya. Ya. Dan di kegiatan guru penggerak saat ini bagus itu merefleksi dengan anak, kan seringnya kita merefleksi hanya kepala sekolah dengan guru atau dengan pengawas saja atau sama guru. Nah, ini dengan siswa kita untuk itu ini yang sungguh luar biasa di kegiatan penggerak ini, sangat hebat ya. Jadi bisa mungkin katakanlah dengan penilaian 360 derajat itu kan seperti itu nampaknya. Jadi kita kalau dilihat dari sana atas sini kekurangan kita, nah dengan begitu, nah kita kalau belajar dan berefleksi sangat baik. Cuma kembali ke mental kita juga, itu kalau memang kita yang open minded, terbuka, harus siap ya. Punya tertutup itu malu-malu mungkin kaget ya awal-awalnya. Perlu kita bangun untuk kebersamaan sedikit demi sedikit. Itu aja mungkin sedikit berbagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kusmana atas masukannya ya. Sama-sama. Ya, kebetulan Pak Kusmana katanya ini ya Pak, kepala sekolah SMP juga nih. Iya, SMP 6, betul. Oke. Bu Hilda mau seperti punya kemana? boleh pindah ke Jawa Barat tuh Pak. Ayo Bu Hilda. Oke, baik, terima kasih Pak Kusmana. Kata beliau tadi. Sama-sama. Kalau kita ambil ini, ciptakan macam-macam momen lah gitu Pak ya. Ciptakan berbagai macam momen untuk bisa mungkin ada menyelipkan lah istilahnya di situ Pak ya. Refleksi ini. Oke. Silahkan ada yang ingin menanggapi, tidak ada mungkinnya langsung. Kita ke yang selanjutnya, Pak Riyadi. Oke, sudah siap. Silahkan Pak Riyadi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini pertanyaan apa menanggapi nih Pak? Curhat. Oh, curhat ya. Silakan, boleh banget. Okay. Tapi walaupun udah ini ya, udah lewat sih jamnya. Nggak apa-apa Pak Daniel ya? Ada nggak Pak Pak Daniel? Oh, udah lewat ya. Kan silakan Pak, biasalah. Curcol dulu deh, curcol. Udah lewat kan? Udah lewat waktunya. Enggak boleh kok Pak Riyadi. Oh, begayaan aja Pak. Oke, maaf. Apa ya? Mulai dari mana nih? Agak bingung. Jadi apa ya? Saya sangat senang sekali tahun ini, kayaknya breakthrough sekali buat saya. Saya ikut guru penggerak CGP ya, calon guru penggerak angkatan 6 sama kayak Pak Hadriyadi. Kami sudah sampai modul 2 titik berapa Pak Hadri tentang coaching untuk supervisi akademik ya. Oh ya, oke. Di sana kami menemukan yang namanya apa ya, siklus
plan dusi ya, seperti yang dibilang Pak Kusmana, ya seperti lesson study ya Pak ya. Aku rasanya Kebetulan Pak, kamu di sekolah kami punya lesson study club udah lumayan lama, jadi apa ya, kami udah kenal yang namanya refleksi itu udah lama sih sebenarnya, cuman nggak tahu refleksi yang benar itu seperti apa sih, kayak gitu nggak tahu. Terus juga sama yang dibilang Pak Mujib tadi, ketika Pak Kepala Sekolah nggak dukung atau apa, jalan aja terus. Kita apa ya, di guru penggerak kita juga kenal yang namanya inquiry apresiatif ya. Kita fokus sama yang mau sama kita aja dulu, yang positif aja dulu. Tunjukkan dengan karya. Oke, tos dulu Pak Mujib. Thank you. Oke, Pak. Jadi apa ya, kita sebenarnya secara naluri kita pengen sih ya refleksi, apa ya, melihat pantulan diri kita di mata orang lain kan ya, khususnya di mata anak kita. Kita tak apa ya, kami beberapa guru ya, ada yang mau kolaborasi juga. Kami bikin yang namanya lesson study club. Apa ya, sekumpulan kecil guru yang mau belajar bareng untuk ya kelas. Pak Yadi, aku mau bikin ini loh di kelas, tolong dong lihat kelasku gimana sudut pandang dari Pak Yadi. Karena kadang saya juga kayak gitu, tolong dong Mas, aku mau coba ini di kelasku, aku nggak bisa lihat kalau aku sedang ngajar. Justru teman yang lain kan bisa lihat sudut pandang yang nggak bisa kita lihat dari kelas kita kan. Salah satunya itu sih. Cuman perlu keberanian yang lebih sih kalau apa ya, buka kelas. Karena terkadang orang-orang cuma bisa ngeritik kita ini dan lain sebagainya kan. Berefleksi, tapi observernya juga harus bisa memberi komentar yang tidak menyakiti. Yang buka kelas itu agak susah juga sih. Oke, jadi gini, beberapa semester ini saya kolaborasi sama guru IPA sama guru matematika di kelas. Jadi saya belum coba, tapi mereka, teman saya itu coba yang namanya self progress learning. Mereka. Pak Riyadi ini bahasa Inggris Pak ya? Iya betul. Ya, bahasa Inggris. Teman saya matematika dan IPA, mereka itu masih ada hubungan sama. Kemarin itu mereka ikut program JK yang dari Jepang Lesson Study itu. Saya ikut aja, saya ikut belajar dan mereka, saya lihat kan. Mereka sekarang coba yang namanya self progress learning atau progres belajar mandiri kan. Mereka punya tujuan masing-masing gitu. Oh, ini menarik nih. Padahal mereka belum kenal yang namanya kurikulum merdeka, belum ikut CGP juga belum. Tapi saya yang ikut, saya menemukan benang merahnya di sini sama yang mereka lakukan itu. Jadi mereka di akhir pelajaran itu bikin apa ya, jurnal refleksi. Mereka bikin ini catatan kecil ketika setelah akhir pembelajaran. Wah, menarik nih kayak gitu. Aku belajar banyak dari sini juga, dari mereka gitu. Aku belum bisa sharing karena aku belum melakukan ya. Tapi aku dapat yang seperti ini. Tapi apakah ini benar atau tidak? Aku nggak tahu. Aku cuma cerita ya. Jadi ini aku sebenarnya ada sih, aku foto hasil jurnal refleksi anak. Unik sekali, tapi setelah ngobrol dengan mereka gitu, katanya sebelum melakukan ini, mereka harus dikuatkan dulu fondasi belajarnya. Salah satunya adalah kemampuan beropini, kemampuan anak-anak beropini. Kita kadang-kadang minta anak menulis sesuatu, tapi anak-anak sendiri belum terampil merangkai kata, mencurahkan isi hatinya, belum terbentuk zona nyamannya. Mereka cenderung kalau belum terbangun, mereka hari ini senang, hari ini belajar ini cuma sebegitu. Mereka tidak bisa merefleksi diri mereka sendiri kalau mereka belum nyaman dengan gurunya dan belum terampil beropini. Jadi ada kegiatan yang unik. Aku masih belajar sama mereka ini. Dari teman, aku merasa beruntung sekali punya teman kerja seperti ini di sekolahku nih. Kemudian apa ya tadi ya? Keterampilan beropini. Oh ya, zona nyaman ya. Dia bilang di kelas itu harus zona nyaman dulu sama guru. Jadi guru dan anak itu kalau gurunya belum membentuk zona nyaman sama anak, ketika diminta berefleksi, mereka pasti asal bapak senang kan, asal bapak senang.
Maaf. Oke, itu yang tadi cerita orang. Aku sendiri pun pernah coba berefleksi diri sendiri. Saya pernah merasa besar kepala, merasa guru yang paling oke kayak gitu di kelas, merasa guru paling ini apa ya? Merasa wah, akulah belajar kayak gini. Pernah merasa seperti itu. Terus aku pernah ditegur juga sama teman. Terus aku bilang kayak gini, pada waktu akhir pembelajaran, aku nggak tahu ini apakah benar apa salah, apakah diperbolehkan atau tidak. Aku tulis di papan tulis, tolong kalian tulis apa yang kalian benci dari Pak Riyadi. Apa yang tidak kalian suka dari Pak Riyadi. Tuliskan apa yang tidak kalian suka dari Pak Riyadi. Aku tunggu selama 5 menit, setelah, waduh itu apa ya, setelah membaca tulisan anak, saya aduh besar kepala saya jadi kecil kepala lagi. Ya banyak sih yang mereka bilang Pak Riyadi suka terlambat masuk, Pak Riyadi pakaian rapi, kemudian tugasnya kebanyakan. Pak Riyadi ngomong apa sih kalau di kelas kayak gitu? Pak Riyadi nggak gini. Waduh itu apa ya, menampar sekali. Kalau mau coba silahkan Bapak Ibu di kelas tuliskan apa yang anak-anak tidak sukai dari ibu atau bapak. Kalau disuruh nulis kejelekan terampil banget ya Pak nulisnya Pak ya? Iya kalau nyaman sih. Tapi kalau gurunya galak, iya oke. Takut juga tuh kayaknya. Cerita itu sih Pak. Saya sudah berefleksi, tapi nggak tahu refleksi saya apakah udah benar apa belum. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya sudah merasakan manfaatnya melakukan refleksi itu Pak. Oke. Oh ya Pak, untuk Pak Daniel. Pak Daniel sangat terima kasih sekali. Tadi saya stalking IG-nya Bapak. Waduh, menginspirasi sekali ya. Jadi pengen juga tuh. Ayo dong Pak bikin. Ya. Saya mau belajar bikin seperti itu Pak. Bikin. Tapi nyontek-nyontek boleh ya? Boleh. Tidak apa-apa. Oke, makasih Pak. Sangat menginspirasi Pak. Ini sambil buka-buka juga nih. Buka-buka di sebelah. Nah, oke. Oke. Terima kasih Pak Riyadi. Ceritanya. Gimana tuh Pak Daniel katanya yang terakhir tuh pertanyaannya tadi. Bener nggak sih kayak gitu gitu? Oh, saya pernah Pak. Yang malah ngasih pertanyaan seperti itu. Ya itu kan sama tadi seperti Pak Riyadi bilang jadi tamparan. Jadi apa ya? Jadi ada yang bisa kita akan lakukan ke depan, kita perbaikin. Sama seperti refleksi apa ya? Lampu merah itu lalu lintas ya, lampu lintas ada yang bisa kita hentikan, kita mulai, kita lanjutkan. Jadi dari refleksi dari pertanyaan tadi itu ada yang mana mau saya stop, ini saya nggak akan lanjutkan lagi, yang mana yang mau saya lanjutkan karena sudah bagus, yang mana yang mau saya mulai supaya lebih bagus, gitu sih Pak. Ya yang saya lakukan. Sama pertanyaannya Pak Riyadi seperti itu. Murid pernah. Oke, berarti memang ini ya refleksi itu kata Pak Mujib tadi selain juga jadi kita lebih refleks gitu. Jadi perasa juga, jadi kecil kepala juga ya Pak Riyadi, yang nggak jadi besar kepala lagi gitu. Dan itu bikin kita tuh kayak ada yang apa ya, ada yang mengawasi gitu, ada rambu-rambunya gitu. Jadi tenang bahkan gitu, tidak apa ya. Pokoknya pada intinya refleksi itu menenangkan. Kalau saya biasanya bilang gitu, menenangkan, bikin damai. Oke, ada yang ingin menanggapi dari Pak Riyadi tadi, teman-teman? Coba tahu ada punya cerita yang sama atau ada yang resen Pak. Oh, ada yang resen, oke. Oh iya ya, Pak Hadriyadi, silakan Pak Hadriyadi. Open mic. Oke. Kedengaran ya Pak ya? Oke, kedengaran. Oke ya. Yang pertama mukanya nggak kelihatan nih Pak mukanya. Kalau misalnya saya matiin, insya Allah tidak akan kedengaran suara saya ini Pak. Hilang sinyal Pak ya, oke lah, silakan. Biasa Pak Yandi tahu lah kan. Silakan Pak Hadriyadi. Iya. Yang pertama salam kenal dulu buat teman-teman, terutama Mr. Daniel dan Pak Sukmana tadi ya, sama ada satu lagi tadi yang dari Jawa mana ibu siapa itu tadi namanya saya lupa itu. Ada satu orang. Nah, ini refleksi ini ya agak sangat-sangat menarik menurut saya sih tema ini. Saya sebenarnya pengen resen dari saat
Ibu Ira tadi Pak Yandi sebenarnya tuh. Saya gatel banget pengen nanggepin Ibu Ira itu ya. Oke. Iya, masalahnya begini, beliau tadi kan bilang katanya beliau kalau mau refleksi bingung. Sedangkan saya kan sering saya kan subscribe YouTube-nya beliau sama sering lihat SW-SW-nya. Dan di situ beliau refleksinya justru malah luar biasa menurut saya sudah itu. Itu sudah luar biasa menurut saya refleksinya beliau. Jadi saya sebenarnya malah banyak belajar dari beliau ya. Kemudian untuk yang refleksi diri itu kemarin kalau untuk yang sama seangkatan sama saya kayak tadi Mr. Muhammad Riyadi. Hai Mr. Muhammad Riyadi, how are you? Oke, carry on. Oke. Itu kemarin ada kalau nggak salah di LMS kita tuh ada ya Mr. Yandi ya? Ya Mr. Yandi ya? Gimana Pak Adri? Di LMS kita tuh ada ya kalau nggak salah ya yang refleksi itu yang dari anak, yang dari teman sejawat, kemudian refleksi diri sendiri kita itu. Iya, umpan balik 360 Pak. Kenapa? Umpan balik 360 itu ya. Nah itu dia. Ya, Itu dia yang saya maksud Pak Yandi. Nah ada di situ dan seperti yang tadi dibilang oleh Mr. Muhammad Riyadi akan ditarik kembali ke bumi. Saya yang asalnya seakan-akan udah terbang, mau sampai langit ke-7, asik di alam mimpi, kemudian ditarik lagi ke bumi dengan refleksi yang itu. Dan itu sangat saya syukuri, terima kasih. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, ini saya mau nanya nih ceritanya nih. Oke, silahkan. Yang mau saya tanyakan adalah, dalam proses pembelajaran, khususan untuk Mr. Daniel dan teman-teman lain yang mungkin bisa menanggapi. Apakah refleksi ini bisa sesederhana misalnya saat kita membuka pelajaran dengan seperti ini. Nah, kira-kira pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Apakah bisa dengan sesederhana itukah? Atau misalnya harus sedetail seperti misalnya yang ada di supervisi. Seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama, Mr. Yandi. Kemudian menanggapi sekali lagi yang tadi untuk masalah mengajak kepala sekolah berefleksi. Ini saya agak sedikit menyentil saya juga ini. Walaupun saya bukan kepala sekolah sebenarnya. Jadi saya ingin menanggapi itu dengan satu kalimat saja. Saya ulang sekali lagi yang mungkin dulu di di TPD KKBN Tanah Laut juga di seri pertama saya bilang seperti ini. Sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru diketahui itu di awal akan selalu dianggap aneh. Nah, Oke. Tapi nantinya setelah mereka tahu kegunaannya, maka itu akan menjadi sebuah keperluan. Itu tanggapan dari saya untuk yang tadi. Pertanyaannya mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Hadriyadi. Kayaknya itu tadi kalimat kalimat apa itu kalimat ini ya, kalimat pamungkas gitu setiap Pak Hadriyadi pasti itu tuh keluar tuh kan. Oke, pertanyaannya tadi Pak Daniel itu, apakah bisa sesederhana mungkin begitu? Apakah memang harus terkonsep begitu refleksi itu? Apakah bisa sangat sederhana sekali atau gimana itu Pak? Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Hadriyadi. Ya, salam kenal ya Pak. Oke, saya jawab mungkin karena saya juga belum ada ya, baik artinya gini, saya belum mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari modul-modul di CGP, mungkin saya karena belum ada kesempatan, tapi dari pengalaman saya akan jawab. Mungkin seperti yang tadi Pak Adriadi bilang, mungkin kalau kita pernah dengar kata persepsi pernah ya, persepsi ya. Oke. Ya, mungkin itu kalau sekarang kalau direfleksikan, mungkin dikaitkan dengan refleksi,
bisa salah satu termasuk dalam hal refleksi juga sih, menurut saya dari pertanyaan seperti itu, karena kita mau memastikan anak ini sudah sampai di mana, atau dia sudah paham atau mungkin sudah bisa melakukan hal yang mana dulu sebelum kita lanjutkan ke yang selanjutnya gitu ya. Jadi bisa jadi refleksi, karena tadi kan refleksi itu berkaitan dengan yang akan kita lakukan di depan gitu ya. Sehingga pertanyaan tersebut ya termasuk salah satu refleksi kalau menurut saya Pak Diryadi, karena berkaitan dengan perencanaan selanjutnya. Jadi nggak perlulah terlalu terstruktur lah. Iya, terstruktur atau konsep gitu ya Pak. Iya, oke. Sehingga nanti kita makin jadi berat sekali untuk melakukannya ya kayaknya kalau. Jadi kayak mengalir aja gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Intinya, mohon maaf memotong sedikit ya Pak Daniel ya. Ya. Intinya kita bisa bikin sesederhana mungkin kok ya, begitu ya. Betul Pak. Oke, thank you. That's the point. Thank you. Yang penting mungkin esensinya nyampe gitu Pak ya, esensinya juga sama. Tadi itu kan beririsan tadi ya. Iya, oke, betul. Kan memanusiakan hubungan, bisa juga nanti beririsan dengan diferensiasi dari relasi kita, bisa beririsan dengan relasi kita. Oke. Rencana itu sih dari pengalaman saya. Oke, ini sambil-sambil kita baca di chat, di kolom chat juga ya. Ini banyak banget nih. Ini Bang Mujib kayaknya udah jawab-jawabnya juga di sebagian nih. Nah, tapi ini ada nih yang ini nih, Bu Ira lagi nih. Katanya saya belum siap katanya Pak direfleksi anak murid katanya. Gimana tuh? Apa yang bikin gak siap gitu kan? Gimana tuh Pak Daniel? Katanya belum siap. Oke, baik. Kalau saya ya pengalaman, kalau anak-anak sekarang ya mereka kan belak-belakan ya. Bapak kok suaranya pelan gitu ya. Bapak kok selalu lihat ke sana itu belak-belakan sekali. Jadi kadang-kadang itu kan jadi refleksi bagi kita juga ya. Nggak perlu maksudnya tadi kan nggak perlu terstruktur juga kan. Iya. Pasti ada ya ada aja, entah lisan maupun tulisan bisa ya. Itu jadi refleksi kita. Jadi artinya mulai aja, bukan mungkin juga sudah ya, mungkin juga sudah tanpa sadar mungkin sudah. Iya. Mungkin karena mungkin ada refleksi dari murid, mungkin secara lisan langsung gitu. Nah itu sih mungkin sudah jalan juga mungkin refleksinya ya di sekolah. Iya. Oke. Oke Wira, jangan jangan takut, intinya gitu lah ya. Iya. Ini juga dari Bu Hilda ini, tapi udah dijawab Bang Mujib guys sebenarnya. Cuma ini sering banget nih kita rasain juga gitu. Nah, ketika kita tanya sama murid gitu kan, mau pembelajaran seperti apa gitu yang kalian inginkan, pasti jawabnya itu terserah. Banyak kan yang jawab terserah ini pasti cewek ini Pak. Nggak yakin banget nih. Mau makan apa terserah gitu. Ini yang agak susah, tapi ini dijawab sama Pak Mujib. Bisa dimulai dengan pertanyaan tertutup, misalnya kita belajar sambil bikin konten, suka nggak gitu ya, mungkin ya pemantik gitu ya Pak Mujib ya mungkin ya, pemantik yang simpel-simpel lah, yang kira-kira anak nggak perlu mikir lah buat jawab gitu. Oke, ini udah jelas banget nih. Pak Yandi, ya? Ada Bu Tanti dari Magetan itu. Oke. Oke. Saya ini tangannya terlalu kecil jadi enggak. Oke, silakan Bu Tanti Dian Savitri. Wih, dari mana nih, Bu? Selamat malam Bapak Ibu guru belajar. Oke, selamat malam Ibu. Salam kenal. Kenalkan, saya Bu Tanti, Ketua GBN Magetan, Jawa Timur. Waduh. Selamat malam Pak malam ini. Nah. Mohon maaf terlambat tadi, dan sepertinya obrolannya menarik sekali mengenai refleksi dari guru, dari murid begitu ya. Iya. Saya ingin berbagi cerita. Mohon maaf saya off cam ya. Oke Bu. Ya. Dimaafkan. Izinkan saya berbagi cerita mengenai refleksi dulu. Jadi refleksi saya dulu sebagai guru di awal-awal merdeka gitu ya. Masih dari masa transisi dari guru penjajah menjadi guru yang merdeka. Ketika saat itu saya mulai mempelajari suatu materi. Jadi ketika kita sebagai guru mempelajari materi, bagaimana kita memerdekakan murid, ketika kita mendapatkan materi dari suatu webinar seperti ini,
itu adalah refleksi terbesar saya. Baru mulai saja mengikuti materi saya sudah ditampar gitu. Seperti ya. Ya udah pak gitu ya. Aduh, kok gini ya ternyata konsep pembelajaran itu sebetulnya. Nah, jadi refleksi itu menurut saya ketika guru itu mau belajar mengembangkan diri lalu mendapatkan materi baru terus melihat kepada dirinya. Ini aku udah kayak gini belum ya? Kita itu aja udah refleksi loh namanya. Kita mau kayak gini berkumpul bersama kayak gini terus melihat aku tadi udah kayak teman-temanku apa belum ya? Dari kata-kata yang simple itu aja kita udah refleksi sebagai guru. Nah, setelah saya berjalan seperti itu, mulai merdeka. Saya mulai pede nih. Saya kira ya tadi ya, mulai pede bahwa saya kira pembelajaran saya udah mulai asik nih. Ternyata saya refleksi lagi. Belum loh ternyata. Nah, pernah suatu ketika saya itu mengajar pada materi dongeng di kelas 6. Oke. Ketika banyak sekali murid yang sudah paham bagaimana dongeng dan mereka itu sudah siap membuat materi, ada yang mau dibuat YouTube, ada yang mau dibuat seperti ini gitu. Saya meninggalkan satu murid yang dia masih bingung. Saya akhirnya bertanya, loh, Rafa, kamu ternyata belum paham ya dengan materi yang Miss Tanti sampaikan gitu. Belum, Miss, katanya. Kok belum ya? Oh, ternyata saya merefleksi diri saya lagi dengan apa ya? Ternyata saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu loh untuk seorang anak yang bernama Rafa itu tadi. Jadi guru itu memang kita itu bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa kita adalah kurikulum kita saat ini adalah mengajak kita untuk terus refleksi, berkaca dan melihat gimana sih pembelajaran kita, apa benar kita itu yang udah dapet guru berprestasi, apakah benar ya pembelajaran kita udah baik udah baik, udah bermakna dan kepada semua murid ini kita tidak melakukan dosa seperti itulah istilahnya. Nah, jadi semangat Bapak Ibu, kita memang sudah seharusnya merefleksi diri kita dalam pembelajaran dan itu akan kita lakukan selama kita mengajar. Tidak sampai di sini saja, tapi selama kita mengajar, kita harus terus melakukan refleksi. Terima kasih Bapak Ibu, begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tanti, super sekali. Matur suwun Bu. Sami-sami. Oke, jadi dari Bu Tanti tadi sebenarnya kita udah bisa udah bisa nangkap gitu bahwa ternyata refleksi itu terus berkelanjutan gitu Bu, yang nggak berhenti gitu. Bahkan nggak bisa juga mungkin dijadwalkan secara spesifik seperti kata Pak Daniel tadi. Memang kadang akan selalu muncul gitu, dan itu memang harus selalu muncul gitu. Begitu kira-kira kata Bu Tanti. Oke. Ini ada dari Ibu Ira juga di kolom chat. Nanti saya coba refleksi seperti Bu Tanti. Oke, silahkan Ibu Ira, boleh deh dicoba nanti. Silakan apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin bercerita, berbagi praktik baik, silahkan. Karena di sini banyak juga nih, ada beberapa kepala sekolah juga nih sebenarnya yang mungkin udah menerapkan refleksi bersama dengan guru gitu kan ya. Mungkin ada cerita yang ingin dibagikan Pak Mujib mungkin, atau di sini ada juga Bu Rodiatul nih. Ada nggak sih Bu Rodiatul, masih ada nggak? Nah, ada Bu Rodiatul juga, kepala SMP juga. Siapa tahu punya cerita begitu kan, atau teman-teman guru yang melaksanakan praktik baik tentang refleksi ini di kelas juga bisa untuk bercerita. Tuh Bu Rodiatul. Silakan Bu Rodiatul, udah selesai. Ya, terima kasih Pak Yandi. Oke, mungkin ini terakhir penanya ya, penanya cerita ya. Karena udah ini nih. Silakan Bu Rodiatul. Ya, mungkin ya. Terima kasih Pak Yandi sharing pengalaman tentang refleksi. Jadi memang setuju sekali tadi yang disampaikan Ibu Tanti bahwa sebenarnya refleksi ya kita akan terus menerus. Kenapa demikian? Karena ya memang yang kita hadapi di kelas itu kan akan terus bergulir situasinya. Kita mungkin tidak akan menemui hal-hal baru yang memang mengharuskan kita berefleksi. Tetapi mungkin satu hal yang ini izin off kamera ya Pak Yani ya? Boleh.
sedang tidak stabil, sering mati lampu. Ketika tadi merangkum dari banyak cerita teman-teman, makna dari refleksi sendiri, ketika siapa sih sebenarnya yang bisa melihat hasil refleksi? Kalau menurut saya hasil refleksi itu yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau perbaikan pembelajaran itu adalah imbasnya ya, tetapi secara personal manfaat dari refleksi ketika tadi sudah merasa saya paling jago nih, sudah bagus, sudah menjadi guru yang dengan berbagai macam pembelajaran, ternyata setelah bersama-sama merefleksi kayak wah lagi kayak dijatuhkan ke bumi tadi kalau Pak Haderyadi bilang ya. Nah, itu kan yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri sebagai inti dari kata refleksi sendiri. Bercermin, tentu ketika kita bercermin, siapa yang harus terlihat kan tentu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Ketika itu sudah kita rasakan, maka insya Allah refleksi kita sudah bermakna. Itu yang kita cari kan itu. Jadi terkadang mungkin dulu Pak, dulu ini ya sebelum saya juga tahu tentang refleksi yang sebenarnya. Dulu ketika ditanya, Ibu bagaimana pembelajarannya di kelas? Pasti kita jawabnya, aduh anak nggak aktif nih, anak nggak ngerjakan tugas dulu, apalagi zaman pandemi. Ketika ada monitoring dari pengawas, pasti saya dulu jawabnya juga gitu Pak. Anaknya nggak aktif Pak, anaknya nggak ngerjakan tugas, gini-gini. Padahal saya mungkin waktu itu pengawas itu ngajak bersama-sama merefleksi ya pembelajaran dulu waktu kita pembelajaran daring, mungkin maksudnya demikian, tetapi karena waktu itu ya itu dikatakan masih sering melakukan dosa dengan murid, diajak refleksi tapi yang tampak justru anak didik kita, bukan apa sih yang seharusnya ada di diri kita untuk semua itu gitu. Jadi setelah berjalan ke sini banyak sekali mendengar cerita dari teman-teman, kemudian setelah juga belajar bagaimana memerdekakan anak di kelas, baru ternyata ya seperti itu ya tadi. Jadi ketika kita berefleksi sesederhana mungkin, tadi kata bisa apakah harus yang seperti apa, bahkan bisa dengan cara yang sederhana, tetapi tadi kata Pak Yandi juga esensinya memberikan dampak ke diri kita, kita ada merasa sesuatu yang harus kita perbaiki, ada yang kita ubah, berarti refleksi kita sudah mengena, dan itu terus berlanjut karena ya nanti mungkin permasalahan akan selalu kita hadapi, situasi mungkin akan selalu berubah, jadi yang mewajibkan kita harus selalu merefleksi. Mungkin itu Pak Yandi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rodiatul. Berarti ini kalau Bu Rodiatul ini kan kepala SMP nih Bu. Berarti satu sekolah ini udah refleksi semua berarti Bu ya. Mungkin begitu Bu ya. Halo Bu Rodiatul, apakah mati lampu? Iya. Oke, mungkin sudah ini ya Bu Rodiatul. Oke, terima kasih Bu Rodiatul. Gimana Bu? Halo? Ya gimana tadi? Enggak, karena Bu Rodiatul kan itu loh, kepala ini sudah kan kepala sekolah di SMP begitu. Berarti kan satu sekolah mungkin udah terbiasa melakukan refleksi begitu Bu ya, karena mungkin ada intervensi enggak Bu sebenarnya untuk refleksi ini, apakah ada intervensi yang dilakukan oleh kepala sekolah begitu? Boleh enggak sih sebenarnya? Tentu ada, tentu kita ya tentu ya Pak, karena entahlah kita apakah tuntutan dari tugas kita atau memang hal yang sebenarnya kita lakukan, ada kan memang kita sering ngajak, yuk kita merefleksi pembelajaran, terlebih lagi ketika melaksanakan supervisi kan sekarang kita harus juga pendekatannya juga tidak main ini ya, tidak main asal nunjukin kesalahan guru kan, sangat tidak memanusiakan hubungan saya kira. Jadi kita lebih sharing karena siapa? Karena bisa dikatakan tadi Pak Daniel juga bilang kita pendidikan orang dewasa tidak harus yang gimana ya,
kita percaya bahwa semua guru ini bukan tidak bisa berefleksi, ya, tidak. Tetapi memang tadi kadang kalau kita kenal Pak Yeni memang masing-masing orang perlu kok punya ketemu momentumnya sendiri tadi. Jadi itu yang mungkin harus kita situasikan, kita kondisikan kalau kita posisinya sebagai kepala sekolah, ya ambil apa ya, pintar-pintar membaca. Oke. Ketika ada kejadian AA gitu ya, kita set aja langsung kepikiran, oh ini bisa nih dijadikan sebuah momentum. Kalau saya lebih seperti itu terkadang. Oke, berarti sebenarnya nggak intervensi lah, sebenarnya kita membantu mereka untuk menemukan momentumnya masing-masing, mungkin gitu ya. Halo, Bu Radiatur masih ada? Oh kayaknya ini tenggelam. Masih ya, tapi jadi sering kan Pak, kan kalau misalkan kayak di kantor tuh kan pasti yang namanya guru tuh yang diomongkan itu kan memang pembelajaran di kelas. Nah, jadi kalau ketika guru-guru berdiskusi tentang siswa, tentang pembelajaran ini, pasti kita bisa nimbrung dong. Bisa nimbrung, bisa mencoba membaca sebenarnya situasi yang terjadi apa gitu. Seperti itu saja Pak Yandi. Oke. Terima kasih Bu Radiatul. Pak Daniel mau menanggapi mungkin? Kayaknya mungkin ya, tapi semangat Pak itu Bu Rodiatul ya. Bu Rodiatul tadi bahwa dari semangat membangun percakapan di sekolah ya. Karena kan sekarang juga Kemendikbud mendorong agar sekolah-sekolah punya komunitas di satuan pendidikannya masing-masing. Mungkin tiap Sabtu ngopi bareng. Atau mungkin ngajak kemana jalan, ke taman, boleh sama guru-gurunya, ngobrolin tentang refleksi, santai, ngobrol-ngobrol. Ya itu salah satu hal yang saat ini juga lagi banyak didorong ya oleh Kemendikbud. Selain memang kita harus berkomunitas antar profesi guru, komunitas organisasi profesi juga kita didorong, kalau sekolah didorong untuk mengadakan kayak sesi obrolan ringan atau obrolan santai, ya gitu ya Pak ya. Iya betul Pak Daniel itu. Sebenarnya saya juga gitu juga sebenarnya setiap Sabtu juga Pak. Kita jadi awal saya di situ tuh sebenarnya guru-guru itu sebenarnya udah resah juga gitu. Kita sekolah IKM tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya mereka coba bilang sama saya, ayo dong Pak ajarin kita. Kata saya nggak bisa ngajarin banyak juga gitu karena saya terbatas juga pengetahuan. Jadi kita kan udah punya PMM gitu Pak ya, kita punya PMM. Ayolah kita belajar bersama gitu tiap Sabtu, nggak usah banyak-banyak deh, mungkin 1 atau 2 modul dalam satu topik lah gitu kan. Nanti kita jawab sama-sama juga, itu ada post-testnya, mungkin udah nyampe post-test gitu kan. Kita udah nyampe baru selesai 1 topik sih Merdeka Belajar gitu kan, tapi kita coba lakukan secara secara terus-menerus lah istilahnya. Sambil makan-makan juga Pak, jadi nggak yang apa ya. Jadi biasanya kan kita tiap kadang tuh nggak tentu hari sih, kadang masak-masak di sekolah. Ya udah sekarang kita jadwalin aja deh masak-masaknya hari Sabtu gitu kan, sambil kita coba refleksi modul yang sudah kita pelajari seminggu sebelumnya. Sebenarnya sih bisa ya tadi kembali kepada yang kita sepakat ini bahwa refleksi mungkin bisa dilakukan sederhana gitu ya Pak Daniel ya. Betul Pak. Kalau bisa sederhana ngapain sulit ya? Iya, kalau bisa sederhana ngapain sulit. Betul sekali. Oke, mungkin karena waktunya juga sih ya. Udah pukul 21.44 waktu Indonesia Tengah. Mungkin tempat Pak Daniel udah jam berapa itu Pak? Beda sejam lah ya. Sejam Pak. Iya. Jadi mungkin gimana Pak Mujib? Udah cukup ya? Kayaknya udah ngantuk tuh Bu Ira juga udah ngop-ngop juga kayaknya. Oke, terima kasih kepada Pak Daniel. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan hari ini dari paparan yang disampaikan oleh Pak Daniel, dari cerita-cerita teman-teman sekalian, dari curhatan-curhatan juga, dari tanggapan-tanggapan juga. Terima kasih banyak yang sudah aktif dalam kegiatan pada malam hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Izinkan saya coba menyimpulkan sedikit begitu kan. Bahwa kalau kata Pak Daniel tadi, refleksi itu ibarat kita bercermin gitu kan, dan biasanya kalau kita bercermin ini banyak sekali yang terlihat adalah kejelekan kita gitu. Jadi yang perlu
sekali saat bercermin atau melihat kejelekan kita, ya beranilah intinya. Dalam berefleksi kita perlu berani. Kalau kata Bu Ira tadi, saya takut direfleksi, maka Ibu Ira harus berani. Itu kuncinya untuk berefleksi, harus berani, agar nantinya juga kita bisa menemukan atau mendapatkan umpan balik utuh begitu kan, untuk perbaikan diri kita, untuk murid kita juga gitu kan. Dan tadi refleksi juga berproses sepanjang perjalanan belajar murid dan juga sepanjang perjalanan belajar kita juga. Gitu. Jadi tidak ada hentinya, tidak ada stopnya. Terus lakukan refleksi agar apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, betul-betul kita bisa maknai. Gitu. Dan juga yang terakhir mungkin refleksi itu bisa dilakukan dengan sederhana. Kita sepakat itu. Sehingga nantinya kita tidak merasa bahwa refleksi ini adalah beban begitu. Jadi lakukan saja dengan sederhana, dengan banyak senyum, banyak tawa gitu kan ya. Mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mengurangi yang kita rasakan sebagai beban tadi. Mungkin begitu yang bisa kita sepakati atau simpulkan pada malam hari ini. Mungkin sesi terakhir adalah closing statement nih dari Pak Daniel. Silahkan Pak Daniel, mungkin ada yang bisa disampaikan. Silahkan Pak. Oke, sebagai pesan penutup ya Pak Yandi dan teman-teman semua, terima kasih sudah diajak untuk berbagi pengalaman, dan juga tadi saya juga dapat banyak pembelajaran dari teman-teman, dari surat-suratnya itu saya catat juga ya, saya dapatkan. Nanti saya akan mulai juga berefleksi dari tadi surat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan kita tetap sehat ya teman-teman, bisa. Oke. Nah, dari untuk closing statement-nya, kita perlu terus untuk berefleksi, ya guru itu perlu terus untuk berefleksi, yaitu untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, dan tidak itu, refleksi itu tidak menentukan harga diri kita. Ya, oke. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Refleksi tidak menentukan harga diri kita. Wah, luar biasa nih. Bisa buat ajang status nanti nih. Oke, terima kasih. Pak Daniel, nice quote. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Daniel sudah meluangkan waktu pada hari ini, teman-teman sekalian. Udah nyampe jam 10 lewat, hampir jam 10 bahkan. Sudah mau bersama sampai detik terakhir. Saya selaku pemandu kegiatan pada malam hari ini, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, khilafan, itu semua dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di TPD selanjutnya, TPD 6. Nantikan ya, jangan sampai lupa setiap 2 minggu sekali, Selasa malam begitu ya, dengan topik-topik dan juga pembicara-pembicara yang insya Allah bisa membuat kita lebih bersemangat lah, pada intinya seperti itu. Akhir kata saya kutip dari Pak Jabar tadi deh, Pak Usman Jabar. Panjang umur perjuangan, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto dulu ya Mas Bu. Oke, foto dulu ya. Foto bersama, ayo dong buka kamera. Open cam teman-teman, kita foto bersama. Oke, open cam dong. Ada 2 layar ya. Ya. Mulai berpose yang. Oke, 1, 2, 3, kita tahan layar utama, tahan. Nah, berarti oke. Itu nggak normal. Oke, layar kedua. Kita ya, nggak usah pembicaraan. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Oke, terima kasih Pak Muji, Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa nyampe ke Medan nih. Kapan-kapan. Ya, Jauh banget sih ya.